PJJ adalah singkatan dari pembelajaran jarak jauh. PJJ daring merupakan metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain-lainnya. PJJ luring merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Luring dapat dilakukan melalui siaran televisi, radio, modul belajar mandiri, bahan cetak maupun media belajar dari benda di lingkungan di sekitar. Keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 adalah keterampilan yang harus dimiliki generasi pada abad 21, di mana keterampilan tersebut yang akan mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menfilter yang benar dan tidak benar pada masa itu. Contohnya, dengan dilatihnya keterampilan berkomunikasi, individu dapat menyampaikan pendapat, menerima informasi, dan menganalisis informasi tersebut dengan baik. Selain komunikasi atau communication, ada beberapa keterampilan lagi yang harus dimiliki pada abad 21, yaitu berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creativity, berkolaborasi atau bekerja sama atau collaboration. 4 hal ini keterampilan yang perlu pada abad 21, di mana disebut dengan istilah 4C. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk menambah pengetahuan dengan cara membaca dan menulis untuk memecahkan masalah agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan juga pribadinya. Literasi sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu literasi sains, literasi bahasa, dan matematika. Literasi sains adalah pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami segala sesuatu tentang sains agar berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan literasi matematika adalah kemampuan seseorang untuk merumuskan dan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan literasi bahasa adalah kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan bahasa dengan baik. Selanjutnya yaitu TIMSS. TIMSS merupakan kepanjangan dari Trend in International Mathematics and Science Study, yang merupakan suatu organisasi penelitian dari suatu kegiatan International Association for Evaluation atau IEA. Tujuan Indonesia ikut serta dalam studi TIMSS adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika dan IPA dibandingkan negara-negara lainnya. Adapun kerangka penilaian yang digunakan TIMSS dalam penilaian kemampuan matematika anak Indonesia yaitu melalui 2 dimensi, konten dan kognitif. Selanjutnya yaitu penilaian yang dilakukan dalam sains. Dalam hal ini pembelajaran sains dikaitkan dengan latar belakang orang tua. Jika orang tuanya memiliki literasi sains yang tinggi, maka anaknya akan begitu juga. Tapi hal ini tidak mendukung secara penuh. Selanjutnya PISA. PISA adalah kependekan dari Program for International Student Assessment, yaitu suatu studi untuk anak usia 15 tahun untuk mengevaluasi pendidikan yang dilakukan dalam sekali 3 tahun. Indonesia sendiri berpartisipasi pada tahun 2000. Dalam PISA ini prestasi peserta didik yang dinilai adalah pada segi matematika, sains, dan bahasa. Selanjutnya KPS dan hakikat IPA. KPS atau keterampilan proses sains adalah sebuah keahlian yang dipakai oleh ilmuwan untuk menguraikan masalah dalam investigasi ilmiah, menyusun dan menemukan pengetahuan baru pada aktivitas pembelajaran.
Sedangkan hakikat ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya atau perilaku atau karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Teori maupun konsep yang terorganisir ini menjadi sebuah inspirasi terciptanya teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Adapun hakikat IPA terdiri dari hakikat IPA sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai sikap ilmiah. Selanjutnya, generasi Z, generasi alfa, dan generasi digital. Generasi Z merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja. Karakteristik generasi Z yaitu memiliki ambisi besar informasi untuk sukses. Yang kedua, berperilaku instan. Yang ketiga, cinta kebebasan. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, menyukai hal yang detail. Yang keenam, keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Dan terakhir, digital dan teknologi. Generasi Alpha adalah generasi pertama yang lahir di dunia digital, generasi yang sudah sangat akrab dengan teknologi digital. Ciri-cirinya yaitu memiliki kecerdasan tinggi, perilaku bermain yang berubah, jauh dari buku dan majalah, menciptakan teknologi sendiri, dan yang terakhir tantangan untuk orang tua. Selanjutnya, generasi digital adalah mereka yang tumbuh dalam kemudahan akses informasi digital dan teknologi informasi. Karakteristik digital ini yaitu yang pertama memiliki wawasan yang luas, menyukai kebebasan, menikmati lingkungan online, aktif mengemukakan identitas diri, ingin memiliki kontrol terhadap sesuatu, mampu beradaptasi dengan teknologi, bergantung pada teknologi, dan yang terakhir kemampuan multitasking. Selanjutnya, pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah proses pembelajaran yang di dalamnya memuat pembelajaran sesuai dengan tema-tema yang telah ditentukan oleh kurikulum dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki berbasis student center. Pembelajaran tematik terpadu ini lebih menekankan pada aspek penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Pembelajaran tematik terpadu ini sangat bagus dikarenakan tema-tema yang berkaitan sangat relevan dengan tingkat perkembangannya, serta juga memudahkan peserta didik dalam memahami materi, dan juga guru tidak begitu berat untuk mengeluarkan tenaga dalam menjelaskan dikarenakan limit waktu mengajar.